Pernah nggak lo ketemu orang yang bawaannya ngerasa paling keren, paling pinter, atau paling sukses di ruangan? Kayak semua hal harus muter di sekitar dia. Dan kalau enggak, dia bakal bete atau ngerasa diremehin. Nah, bisa jadi orang itu punya kecenderungan ke arah Narcissistic Personality Disorder alias NPD. Menurut DSM-5, ada 9 kriteria yang dipakai buat ngediagnosis NPD. Tapi, seseorang cukup memenuhi 5 aja buat dianggap punya gangguan ini. Dan, percaya deh, ciri-cirinya tuh sering banget nongol di kehidupan sehari-hari, bahkan kadang tanpa kita sadari. Pertama, ada yang namanya grandiose sense of self-importance, alias ngerasa dirinya super penting. Misalnya, ada temen yang selalu pengen diperlakukan kayak bos, meskipun posisinya biasa aja. Contoh kecilnya, waktu kerja kelompok, dia ngerasa idenya paling brilian dan semua orang harus nurut sama arahan dia. Kalau ada yang nggak setuju, dia bisa langsung kesel dan nganggep orang lain itu nggak ngerti visi besarnya. Kedua, mereka sering banget kebayangin sukses nggak terbatas, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta ideal. Bahasa gampangnya, hidup di dunia fantasi. Misalnya, ada orang yang tiap nongkrong selalu cerita kalau suatu hari dia bakal jadi miliarder, punya rumah kayak istana, atau nikah sama seleb terkenal. Ngimpi sih boleh, tapi kalau udah jadi obsesi sampai ngeganggu realitas, itu tandanya ada yang perlu diperhatiin. Ketiga, mereka punya keyakinan kalau diri mereka tuh unik dan cuma bisa dimengerti sama orang-orang spesial atau punya status tinggi. Contohnya, ada yang ogah main sama teman-teman lama karena ngerasa lingkungannya udah nggak selevel. Dia lebih milih nongkrong sama orang-orang yang dianggap punya nama besar atau status sosial tinggi, biar terlihat match sama vibe-nya. Lanjut, ada juga yang punya kebutuhan buat dikagumi berlebihan. Ini tipe orang yang nggak bisa hidup tanpa validasi. Posting IG story tiap jam, update apapun yang dia lakukan, dan kalau nggak ada yang kasih likes atau komen, bisa bete seharian. Seakan-akan hidupnya baru valid kalau ada orang lain yang ngakuin dia. Kelima, soal sense of entitlement. Ini tuh perasaan berhak dapat perlakuan khusus, meski nggak ngelakuin apa-apa yang pantas buat itu. Misalnya, dia ngantri di kafe, tapi langsung nyelonong ke depan sambil bilang, "Gua nggak punya waktu buat ngantri." Atau di kantor, dia minta jatah cuti seenaknya padahal orang lain udah ngantri duluan. Nggak cuman itu, orang dengan kecenderungan NPD juga sering banget eksploitatif dalam hubungan. Alias suka manfaatin orang lain buat kepentingan pribadi. Contohnya, dia deket sama temen cuma pas lagi butuh bantuan, tapi giliran temennya butuh, dia ngilang kayak ninja. Nah, salah satu ciri paling kentara adalah kurangnya empati. Orang kayak gini susah banget ngerasain atau memahami perasaan orang lain. Misalnya, lo lagi cerita soal masalah berat, dia malah muter balik pembicaraan ke dirinya sendiri. Seolah-olah masalah lu tuh nggak ada apa-apanya dibanding drama hidup dia. Ada juga yang gampang banget iri sama orang lain, atau ngerasa orang lain iri sama dia. Misalnya, ketika temennya berhasil beli motor baru, dia langsung bilang, "Ah, itu juga masih cicilan kali." Atau kalau ada yang muji orang lain, dia bakal ngedumel. Mereka pasti sebenarnya sirik sama gue, makanya begitu. Dan terakhir, ciri khasnya adalah sikap sombong atau arogan. Ini gampang banget ditemuin. Dari cara jalan yang sengaja dibuat kayak model catwalk, cara ngomong yang suka meremehkan orang lain, sampai ekspresi muka yang seakan-akan bilang, "Lo semua levelnya di bawah gue." Kalau lo perhatiin, ciri-ciri ini sebenarnya nggak asing banget. Kita mungkin sering ketemu orang kayak gini di kampus, kantor, atau bahkan di circle pertemanan sehari-hari.
Tapi bukan berarti setiap orang yang punya 1-2 sifat ini otomatis kena NPD ya. Bedanya, kalau udah masuk kategori gangguan, sifat-sifat itu muncul konsisten, mengganggu relasi, dan bikin orang lain, atau bahkan dirinya sendiri, jadi nggak nyaman. Di kehidupan nyata, misalnya ada cowok yang pacaran, tapi selalu nuntut pacarnya, ngasih perhatian 24/7. Sementara dia sendiri cuek banget. Atau di dunia kerja, ada bos yang ngerasa semua prestasi tim adalah hasil kepintarannya sendiri, padahal dia cuma nyuruh-nyuruh. Ini contoh nyata gimana NPD bisa bikin hubungan personal atau profesional jadi toksik banget. Intinya, penting banget buat kita ngerti soal NPD. Bukan buat ngejudge orang, tapi biar kita bisa ngejaga diri kalau ketemu dengan tipe-tipe kayak gini. Kadang cara terbaik adalah ngasih batasan yang jelas, biar energi kita nggak kesedot habis. Dan kalau lo ngerasa beberapa ciri ini ada di diri lo, bukan berarti dunia kiamat, justru itu bisa jadi alarm buat belajar refleksi diri, ngembangin empati, dan bikin hubungan lebih sehat.